Yang punya syarah Isnawi bisa diambil. Minah juga tuh. Maksudnya di sini bisa dipegang. Dia harus semuanya pegang. Jadi kalau ada dipegang sebentar. Syarah apa, Cak? Isnawi. Asnawi. Itu usul. Soalnya itu soal. Ya, di sini. Kemarin bukannya setoran hafalan ya? Itu usul. Tis, mantap. Jawab aja bukan. Dilihat. Ya itu full kan ya. Yang jus 1. Jus 1 aja. Iya. Udah pegang. Yang ada nih itu usul pegang. Yang ada hasyiahnya sulamul usul pegang. Itu tuh ada di atas. Itu tuh ada tuh. Pengaruh ya, sulamul usul. Satu yang di belakang yang banyak. Nggak nyampe. Bukan. Iya, jus 1 yang bisa. Sampingnya. Bisa anak logo ya? Itu tuh di sana lihat. Itu tuh ujung. Ini di sampingnya. Juga masih disegel. Masih disegel ini. Dikasih kunci OC. Punya siapa yang disegel? Bal. Punya aku. Punya orang. Balu dia. Iya punya orang. Oh, mau dijual lagi. Punya aku tuh. Punya aku. Belum dibuka. Gimana sih? Mau dibuka? Boleh. Iya, daripada diplastikin. Iya. Tunggu yang dulu. Nah, Buat makan. Kayak makna saja. Si plastikan loh. Beli maret. Nggak pernah dibuka. Apapun cetakannya, lihat ta'rif dari usul fikih. Usul. kuliah. Hmm? Di kuliah. Apa? Di kuliah? Enggak dari kuliah. Itu maksud di kuliah. Ini kita pasang koros. Ada loh. Pakai kertas gitu. Bedain dia itu sama. Lihat nih. Ideal ya, wajah bukan berubah. Itu nggak ada. Itu yang masuk. Pengetahuan ya. Masih. Oke, apapun cetakannya, lihat qala usulul fiqhi ma'rifatu dalail fiqhi ijmalan ila akhiri ta'rif. Ta'rifnya usul fiqhi, syarahnya Imam Isnawi. Nah, sejauh pemahaman kalian di dalam bab tasawurat yang sudah kita sampaikan, yang sudah kalian pelajari, sejauh itu pula masing-masing kalian bisa menikmati ungkapan yang akan kita baca ini. Mana satu? Gimana? Ta'rif usul fikih.
Di awal kan. Ah, juga ada bangunannya. Belum ketemu. Dewi sana. Benar. Sudah ya. Nah, qal usulul fiqh ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Aqul, syarihnya mengatakan, Muslim mengatakan, i'lam. Dalam syarahi definisi ini beliau mengatakan, i'lam annahu la yumkinul khawdu fi ilmin minal ulumi illa ba'da tasawwuri dhalikal ilm. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan sebab kenapa Imam Baydawi menyebutkan ta'rifnya usul fikih. Apa sebabnya? Sebagai syarih tertuntut untuk menjelaskan sebab kenapa Imam Baydawi melakukan itu, menyebutkan ta'rifnya usul fikih. Padahal ta'rif dari setiap ilmu itu bukan dari hakikatnya ilmu itu. Kenapa? Karena hakikatnya ilmu adalah masail, kumpulan masail. Berarti mubtada khabar, maudhu mahmulnya, tasdiqatnya. Sedangkan tasawuratnya semuanya, semua ilmu tasawuratnya itu bukan masuk ke dalam ilmu tersebut. Kalau kita melihat ta'rifat di dalam usul fikih, maka kita akan mengatakan bahwa ta'rif ini bukan bagian dari ilmu usul fikih, tapi dimasukkan dalam kitab-kitab ilmu usul fikih. Karena kita tidak mungkin masuk ke dalam masailnya sebelum mentasawurkan apa yang sedang kita perbincangkan di dalam masail tersebut. Gitu ya. Tapi secara hakikatnya dia bukan masuk dalam ilmu usul fikih. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu fikih misalnya, di dalam kitab fikih kalau kita menemukan ta'rifnya bai', ta'rifnya sholat, ta'rifnya zakat ila akhirih, itu bukan bagian dari ilmu fikih, tapi ditulis di dalam kitab-kitab ilmu fikih karena dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita memahami masailnya. Gitu. Nah, maka di sini ketika musannif mengatakan usulul fiqh ma'rifatu dalail fiqh, artinya ini bukan pembahasan usul fikih. Kenapa disebutkan di sini? Gitu. Padahal bukan pembahasan usul fikih. Maka dikatakan i'lam annahu la yumkinul khawdu fi ilmin minal ulumi illa ba'da tasawwuri dzalikal ilmi. Artinya apa? Ini taqaddumnya bil hajah atau bil taba. Kita tidak mungkin memahami, kita tidak mungkin al-khawd fi masail ilmi usul fiqh sebelum kita memahami apa itu usul fikih. Tapi kalau kita sudah memahami ilmu usul fikih, belum tentu kita bisa khawd fi ilmi usul fikih, gitu ya. Jadi B itu yatawaqqaf wujuduhu ala A, tapi A la yatawaqqaf wujuduhu ala B. Gitu ya. Nah, itu adalah taqaddum bi taba, seperti taqaddumu al-juz'i 'ala al-kull. Sebagian itu lebih dulu ada dibandingkan seluruhnya. Nah, di sini dikatakan i'lam annahu. Ingin mengatakan apa? Ini beliau menyebutkan karena huwa yataqaddamu bi taba, sebelum kita masuk ke dalam masailnya. Gitu. Tapi tidak disorehkan, tidak disebutkan. Kenapa disebutkannya di dalam ilmu-ilmu yang lainnya? Nah, ilmu itu saling berhubungan. Nah, i'lam annahu la yumkinul khawdu fi ilmin minal ulumi illa ba'da tasawwuri dzalikal ilmi. Kita tidak mungkin masuk ke dalam tasdiqatnya sebelum kita mentasawurkannya. Mentasawurkan apa yang kita bahas. Wat tasawwuru yustafadu minat ta'rifat. Sedangkan tasawwur itu didapatkannya dari at-ta'rifat. Maksudnya adalah tasawwur umur kulliyah ya di sini. Tasawwur umur kulliyah. Tasawwur umur kuliah didapatkannya dengan ta'rifat. Karena umur yang juz'iyah itu didapatkannya lewat his. Gitu. Misalnya saya tahu kitab saya. Misalnya kalian tahu nggak kitab ini? Ada nggak di dalam otak kalian gambaran kitab ini tadi? Kalau ada, gitu ya. Ada pengetahuan kalian terhadap tasawur tersebut. Tasawur kalian yang ada di dalam otak kalian itu dari mana didapatkannya? Dari his. Padahal kalian mengetahui atau tidak? Mengetahui. Saya mendefinisikan kitab ini atau tidak? Tidak. Oh, berarti kalian hasala fi dhihnikum tasawwuru hadzal kitab biduni ta'rif. Padahal di sini dikatakan apa? Wat tasawwur yustafadu minat ta'rifat. Tasawur itu didapatkan dari ta'rif. Loh, saya hasala fi dhihni tasawwur.
walakin lam adri ta'rifahu. Lam ahsul minat ta'rif. Maksud dari bahwa wat tasawwur maksudnya adalah wat tasawwurul umuril kulliyah. Tahu umur kuliahnya apa? Ini bukunya ini. Ini buku itu adalah amrun kulli. Kalian melihat ini adalah afrad dari buku yang kita pahami. Buku adalah kumpulan kertas yang dicetak. Ini di dalam wujudnya itu ada di dalam otak. Di dalam wujudnya lihatnya kita adalah afradnya. Ini afradnya buku. Makna bukunya sendiri nggak ada di dalam. Adanya ada di otak. Jadi kita tidak melihat makna dari bukunya itu sendiri. Bahwa buku adalah kumpulan kertas yang digabungkan gitu ya, dengan bentuk tertentu. Nah, berarti untuk mentasawurkan sesuatu yang kulli, itulah yang dimaksudkan di sini. Ini yang dimaksudkan di dalam untuk mendapatkannya kita menggunakan dari ta'rif. Gitu ya, dari ta'rif. Nah, buat tasawwuru yustafadu minat ta'rifat. Falidzalik qaddamal musannifu, sedangkan yang ingin dibahas di sini, adalah umur kulliyah. Yang dibahas di sini adalah umur kulliyah, umur maknawiyah kulliyah. Falidzalik qaddamal musannifu ta'rifa usulil fiqhi 'alal kalam fi mabahithihi. Oleh karenanya beliau tertuntut untuk mendefinisikan usul fikih terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam penghukuman, ke dalam masail-masail usul fikih. Nah, wala syakka anna usulal fiqhi lafzun murakkab. Dan tidak ada keraguan bahwa usul fikih itu murakkab, lafzun murakkab. Min mudhaf wa mudhaf ilaih fanuqila, ini asalnya adalah mudhaf sama mudhaf ilaih. Kemudian fanuqila an ma'nahul idhafi wa huwa al-adillah al-mansubah ila al-fiqh, itu dalil yang dinisbatkan, yang didhafahkan kepada fikih, dalilnya fikih. Dari makna idhafi tersebut wa ju'ila laqaban, kemudian dijadikan sebuah nama untuk sebuah disiplin ilmu. Sudah dijadikan nama untuk sebuah disiplin ilmu. Ai alaman 'alal fannil khas min ghairi nadharin, kalau sudah menjadi nama bagi sebuah disiplin ilmu tertentu, min ghairi nadharin ilal ajza, maka kita tanpa melihat ajzanya, kita melihat bagian-bagiannya. Untuk mengetahui apa itu usul fikih, kita tanpa mengetahui apa itu usul, apa itu fiqh. Itu ketika sudah menjadi nama, gitu ya. Sama seperti misalnya yang namanya murakkab ada artinya biasanya. Siapa? Abdullah. Masya Abdullah itu ya. Nama kalian. Siapa? Faruk apa? Faruqi. Faruqi. Oh, kirain itu ya ini mutakallim. Faruqu. Bagi sebagian orang. Pengen banget sih mau ayatku. Muhayyad Syah. Muhayyati. Panggilan malam, Ustaz. Iya. Muhayyati. Hai. Nomor kontaknya bukan Muhayyatku gitu. Untuk menyembunyikan gitu ya. Hayati gitu ya. Hayatku. Karena nggak ikut ya. Karena nggak ikut. Ya, Miftahul Hidayah misalnya. Ada namanya Miftahul Hidayah. Kunci petunjuk. Ya Allah. Miftahul Hidayah. Pengen dong? Pengen dapat Miftahul Hidayah. Miftahul Hidayah murakkab ya. Sedikit lagi terbang. Pengen dapat Miftahul Hidayah yang murakkab. Nah, murakkab ini ra'as wal yad wa ila akhirih itu. Miftahul Hidayah yang murakkab. Nanti terdiri dari miftah dan hidayah. Kita tidak mungkin bisa memahami Miftahul Hidayah sebelum kita memahami dua bagian-bagiannya. Kita memahami miftah itu apa, kita memahami hidayah itu apa. Dibuktikan dengan apa? Misalnya muhayyad. Di Aceh itu sebutkan satu lafaz saja, satu kata yang kemungkinan besar tidak difahami oleh orang. Apa kata apa? U.
Itu ada artinya? Oh gitu. I juga. Ya, kemudian dimasukkan di dalam i juga ya. I itu jiji itu. I. Ada lagi bocah-bocah. Masukkan dalam sebuah jumlah. U tadi. Panjang. U-nya panjang ya? U atau U? Oh, tulisnya UE. Nah, UE. Dimasukkan ke dalam jumlah. Jumlahnya Dalam ungkap mubtada atau khabar. Iya, mubtada atau khabar. Atau fi'il fa'il. fi'il fa'il. Dua. Aja. Pajo U. Apa? Pajo U. Pajo U. Pajo itu fi'il. Ah. Fi'ilnya pakai bahasa Indonesia aja. Maf'ul. Fi'ilnya pakai ini aja Indonesia. Fi'ilnya pakai ini sangat Iya. apa bahasa? Ya pajo U. Gitu ya. Ya udah, pajo itu artinya apa? Makan. Makan. Oh ya, makan U gitu ya. Makan U kan artinya sama. Oke, makan U. Jangan sebutin dulu. Oke, makan U. Jangan boleh kayak ada perasaan ya orang. Ada sebuah pembahasan namanya bab U. Bab U. Nah, kita itu harus memperbanyak makan U karena U itu bergizi. Gitu. U itu bagusnya dimakan sehari 3 kali karena U itu enak rasanya akhirnya itu ya. Dijelaskan panjang lebar kalian nggak paham. Kenapa? Ada bagian yang belum kalian pahami. Yaitu apa? Yaitu U. Sekarang apa artinya U? Kelapa. Kelapa. I juga ada. Iya. I bahasa Aceh juga ada. Kelapa. I juga ya bahasa Aceh. I juga ada artinya. I air. Air. Jadi Iya, kelapa air. tuh iku. Iya, itu. Kalau A artinya apa? Apa ya? Iya, pura-pura nggak tahu. Bukannya panggilnya A ya? Ya Rob. Oke, kita lanjut di sini. Wala syakka anna usul al-fiqh lafdhun murakkab min mudhafin wa mudhaf ilaih. Dia adalah murakkab. Tadi bahasanya apa tadi? Yang U itu? Apa? Enggak. Jumlahnya apa tadi? Pajo. Pajo'u. Pajo'u. Wala syakka anna pajo'u lafdhun murakkab min mudhaf wa mudhaf ilaih. Itu ya. Fanuqila an ma'nahu al-idhafi wa huwa air kelapa ya Pak? Makan kelapa. Nah, wa ju'ila laqaban sudah menjadi istilah khusus kalau nongkrong namanya pajo'u misalnya. Wa ju'ila laqaban ay alaman 'alal fannil khas min ghairi nadharin ilal ajza. Karena sudah dinukilkan dari pajo'u yang artinya adalah makan kelapa sudah berpindah kepada yang penting istilah pajo'u adalah nama buku saya itu namanya pajo'u misalnya. Nama buku saya atau nama kucingnya Muhayyad misalnya. Karena kucingnya itu mengingatkan dengan kelapa di rumahnya. Jadi namanya pajo'u. Karena mirip kucing yang di Indonesianya sering minum air kelapa gitu. Keren. Nah, wal farqu bainal qibli wal dhafi min wajhain ini nanti berkaitan dengan usul fikihnya. Walafzu usulil fiqhi berikutnya. Walafzu usulil fiqhi walafzu pajo'u murakkabun 'ala al-ma'na al-idhafi duna al-laqabi li'anna juz'ahu la yadullu 'ala juz'ihi. Nah, li'anna juz'ahu la yadullu 'ala juz'ihi wa lafdhu usul fiqhi murakkabun 'ala al-ma'na al-mudhafi duna al-laqabi. Fa idza taqarrara, nah ini mantik semua. Fa idza taqarrara ma qulna wa 'alimta anna usul al-fiqhi fil asli murakkab. Asalnya itu murakkab, fa'lam anna ma'rifatal murakkab. Syuf, anna ma'rifatal murakkab mutawaqqifatun 'ala ma'rifati mufradatihi. Mana sih? Untuk bisa memahami sesuatu yang murakkab, maka kita harus memahami bagian-bagiannya, ajzanya atau mufradatnya. Nah, ini sesuatu yang umur akliyah. Ini secara akal begitu dan secara tahqiq lapangan itu banyak yang banyak humud yang tidak dilakukan oleh banyak orang sehingga terjadi kesalahan dalam berpikir. Nah, maka di sini katakan fakana yanbaghi lahu an yadhkura ta'rif al-asl wa ta'rif al-fiqh
qabla ta'rifi usulul fiqh. Oleh karenanya, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu asal, apa itu fiqh sebelum kita masuk ke dalam usulul fiqh. Kama fa'ala al-imamu fil mahsul wal amidiyyu fil ihkam wa ghairuhuma. Ya, kama fa'ala al-imamu fil mahsul wal amidiyyu fil ihkam wa ghairuhuma. Kenapa yang disebutkan dua ini? Kenapa yang disebutkan dua ini? Nah, ini adalah madrasah yang sangat besar sekali di dalam usul fikih yang ala tariqatil mutakallimin. Madrasah terbesarnya adalah dua madrasah ini, yaitu Imam Razi dan Imam Al-Amidi. Nah, Imam Razi dengan mahsulnya, Imam Amidi dengan al-ihkamnya. Ihkam Amidi ya, bukan ihkam Ibnu Hazm. Ihkam Ibnu Hazm dalam usul fikih tapi kitab yang beda. Nah, dalam proses belajar usul fikih, maka kita memulai dengan waraqat, kemudian minhaj, kemudian Mukhtasar Ibn al-Hajib. Setelah ini tiga-tiganya baru masuk ke dalam dua kitab ini, yaitu apa? Mahsul dan Ihkam. Al-Mahsul dan Al-Ihkam. Nah, di sini katakan kama fa'ala al-imamu fil mahsul wal amidiyyu fil ihkam. Makanya disebutkan dua saja. Kenapa? Karena ilmu usul fikih nanti kembalinya ke dua ini. Walaupun dua ini kembalinya ke atasnya juga. Akan tapi sebelum ke atas, setelahnya ke atasnya itu ke atasnya masih banyak dipakai. Masih banyak dipakai, tapi itu semuanya jadi rujukan, bukan kutub ta'limiyah. Di atasnya itu bukan kutub ta'limiyah, itu adalah kutub mutola'ah. Itu adalah kutub untuk kita memutola'ah, untuk memperdalam usul fikih, bukan untuk mempelajari. Kita belajar usul fikih pakainya apa? Al-Mahsul. Pegang Al-Mahsul kemana-mana. Pegang Al-Ihkam. Lah, bukan, caranya bukan seperti itu. Nah, boleh dilakukan seperti itu bagi orang yang ingin membuang-buang waktunya. Boleh, kalian boleh pegang kitab Sibawayh itu, dalam nahwu itu. Beli Alkitab, kitab Sibawayh boleh. Kalian baca sehari-hari boleh, bertahun-tahun kalian boleh kalau pengen buang-buang waktu. Tapi kalau pengen tidak buang-buang waktu, mulai dari Jurmiyah diperdalam, beberapa syarahnya diperdalam, kemudian Qatrun Nadah diperdalam, beberapa syarah diperdalam, kemudian naik ke Syudzahab, naik ke Alfiyah, naik ke Syafi'iyah Ibn Hajib, kemudian baru ke Sibawayh. Kan perjalanannya panjang. Jurumiyah saja, misalnya gini, untuk ngetes itu Jurumiyah coba ajarin ke adik kelas misalnya, sampai adik kelas paham, sampai kita paham kenapa musannif mengatakan ini dalam lafadznya, kenapa beliau memilih ini, kenapa beliau ini, kenapa ini gitu ya. Kita kan nggak tahu, kita kan cuma ngafal gitu, ngafal wal i'rabu kadza wal maf'ul bihi. Kenapa beliau menyebutkan situ, kenapa beliau menyebutkan ini tapi tidak ini, kenapa padahal gini, itu kita